Selamat siang penggemar budidaya kemukus. Nah, ini kemukus di pohon gamal, nggak kuat nahan, akhirnya doyong miring. Nih, musim tunas sekaligus bareng dengan musim bunga. Nah, lokasinya di kebun saya yang banyak saya unggah di YouTube. Nah, itu masih ada sisa buahnya. Nih. Nah, sekalian nih. Nah, nih ya. Kalau yang betina itu seperti ini bentuk bunganya, kasar. Dari yang belum mekar sudah ada tanda kasar-kasar gini. Nah, ini seperti ini. Nah, ini juga ada yang dalam proses pertumbuhan. Oh ya, nih di lokasi kebun yang apa namanya, dulunya bersih terus, akhirnya habis diserang jamur. Nah, setelah habis terus nggak saya urus. Memang ini sebagian dari trik ya, untuk melihat hasilnya dengan pola rerumputan seperti ini. Cuman yang saya urus atasnya. Kalau atasnya itu agak terang ya, tenggar, kalau bahasa sininya itu tenggar tuh. Nah, tapi untuk bawahnya memang sengaja saya seperti ini kan. Nah, jangan di skip, nanti saya tunjukkan cara saya merawat untuk bagian bawahnya. Nah, di sini setelah rumputnya itu tumbuh, yang mati saya biarkan, terus nggak saya urus lah intinya. Di bagian bawahnya terus ditumbuhi rumput secara liar seperti ini, malah berhenti, serangan jamur berhenti. Alhamdulillah sampai sekarang masih tetap hidup. Yang kecil ataupun yang tersisa itu belum ada yang mati. Nah, seperti ini kondisinya. Nah, ini yang masih dalam pertumbuhan. Pengalaman saya, kalau dalam kecepatan pertumbuhan memang cepat yang bersih, tapi resiko terserang jamur itu rawan yang bersih dan lebih tahan yang gulma bagian bawahnya dibiarkan. Sambil jalan saya tunjukkan ya. Ini fase pertumbuhan, ini salah satu sisa ya. Ini bukan cuman rekayasa atau gimana, terlihat dari bekas ya, bekas dulu waktu masih terawat. Mungkin di video ada, ini bekas cara mengikat saya dan sebagainya. Ini bawahnya ini aman, terus yang itu juga aman. Nah, kita jalan terus. Nah, ini salah satu cara saya menjaga di bagian bawah. Nah, ketika sudah terlalu tinggi itu tetap saya babat, tapi nggak sampai tanah, cuman dikit aja. Nah, keunggulannya itu batang ini misalkan ada penularan jamur dari serangga, itu serangga nggak suka dengan gulma-gulma seperti ini. Gulma hidup maksud saya, bukan yang mati ditumpuk ya. Sekali lagi, ini gulma hidup yang seperti ini, dia menghalangi penularan jamur melalui serangga ya. Ini tanaman tumbuhan liar seperti ini. Ini hasilnya. Nah, kemudian satu saran lagi buat kalian, ketika menanam itu usahakan tajarnya sudah benar-benar kuat.
Karena apa? Kalau baru tajar misalkan di gamal ya, di gamal usianya baru 1 tahun misalkan, itu belum kuat, dia bakalan kalah seperti ini. Itu udah habis, kemukusnya udah naik, ini padahal udah saya pangkas 2 kali. Itu sudah mengeluarkan ranting buah. Kita dekatkan ya. Nah, ini sudah saya pangkas 2 kali. Ini keluar ranting buah dan berbunga. Nah, seperti ini kelemahannya jika nanam di tajar yang belum benar-benar kuat. Padahal ini 1 tahun usia tajar saya tanami, itu masih kewalahan. Nah, ini ada lagi ya teman-teman. Ini ada lagi bibit dari sulur tanah, ini sulur tanah seperti ini ya, dia balik lagi ke tanah lagi. Nah, cara ngatasinya kalau yang sudah seperti ini, kita tarik ya, kita tarik, kita cari ujung seperti ini. Nah, untuk yang seperti ini bawahnya ada mulsa ya, sebelumnya udah ada tak kasih mulsa, terus saya liarkan. Nah, ini langsung beranting ya. Nah, ini akarnya. Nah, kita ikat seperti ini. Pengikatannya di bagian ini. Karena apa? Akar ini masih hidup, jadi dia akan nempel kalau kita ikat. Kalau enggak, kalau misalkan dia menempel ke tanah, dia jadinya akar tanah. Seperti itu. Nah, kalau yang seperti ini sulur cacing. Nah, ini ditempelkan aja teman-teman. Ini ditempelkan di tanah ya, di tanah. Karena apa? Ini akan jadi akar serap. Nah, ini ditempelkan seperti ini di tanah. Kemudian ujung seperti ini kita ikat 4 atau berapa secukupnya, tiap-tiap ruas seperti ini sampai ujung pol. Biar ketika ruas ini keluar akar, dia akan menempel. Nah, seperti itu pengalaman saya. Ini paling saya kondisikan sewaktu-waktu ya. Nih, kemudian kita jalan lagi. Nah, perlu saya jelaskan lagi bahwasannya seperti ini ya, untuk teknik pembiaran gulma atau rumput liar. Nah, yang seperti ini teman-teman, yang seperti ini jelas sangat mengganggu, karena ini ketika mendapatkan sinar matahari dia pertumbuhannya sangat cepat. Nah, solusinya ya ditarik aja yang bagian bawah atau pokok dari pohon ini, nanti dia akan layu sendiri. Udah seperti ini aja. Nah, seperti ini ditarik bagian bawahnya seperti ini. Nah, intinya bagian atasnya yang dimaksimalkan, bagian bawahnya dibiarkan seperti ini. Nah, kemudian ada lagi nih, dalam fase pertumbuhan bawahnya itu sampai empuk loh, tapi justru malah dari teori ini itu malah yang bertahan, khususnya di lahan saya. Sekali lagi nih teknik pengalaman saya sekedar berbagi, mau dicoba silahkan, enggak masalah buat saya ya. Nah, ini dari sulur tanah juga, bawahnya seperti ini. Nah, ini bagi yang kurang paham. Nah, cabang ini bukan cabang ranting ya, karena ini keluar akarnya tuh. Nah, ini cabang panjat atau batang utama. Ini walaupun besar seperti ini akan sangat susah. Nah, kalau saya ini kan sudah sampai tanah ya, awalnya dibiarin aja atau ditempelkan pada tanah. Nah, ini ditempelkan pada tanah, kemudian diikat dari bawah lagi. Nah, begini. Nanti dia akan keluar lebih besar, terus akarnya maksimal,
cahaya mataharinya maksimal, keluarlah ranting bunga. Kemudian ini yang saya bilang tadi, upayakan menanam tadi tajar yang sudah benar-benar kuat nih. Tuh habis tuh sampai atas tuh. Paling ini nanti saya ikat ke pohon mahoni ini biar naik ke pohon ini. Ini sudah 2 tajar, ini gamal, ini sengon Jawa. Tapi sengon Jawanya tetap kalah. Ini hampir nggak kuat ini, bunga juga ini. Nah, seperti ini. Habis dia 1 tahun kalau sudah dalam pertumbuhan maksimal tetap kalah tajarnya. Intinya upayakan menanam itu di tajar yang benar-benar kuat. Ini 1 tahun juga, ini 1 tahun ya usianya. Tajarnya masih kecil, saya tanami bibit panjat utama tanpa pangkas. Habis juga. Nih, ini mulai bunga juga seperti ini. Ini alhamdulillah nggak ada yang tanda-tanda mati. Kalau di lahan yang gulmanya seperti ini, memang dipandang kurang enak, kurang sreg. Tapi untuk keamanan dari jamur itu lebih bagus, lebih oke. Dan kita naik ya, ini ada juga nih. Nah seperti ini mengganggu pertumbuhan, kita buang. Nah ini nanti kalau ini memang sudah maksimal, ini udah mulai ini. Nah, ini kalah lagi nih, tajarnya kalah ya. Sebagai contoh ini yang penanaman pertama ya, penanaman pertama tuh udah pol, nggak ada lagi, itu jadinya sulur gantung seperti itu. Nah ini ya, ini bakalan miring sedikit demi sedikit seiring berjalannya pertumbuhan dari pohon kemukus ini. Tuh, padahal tajarnya sudah seperti itu. Nah, sebagai contoh lagi ini. Nih, kalau sudah seperti ini ya, seperti ini. Nah, ini kalah lagi. Udah jelas, pokoknya intinya tanam di tajar yang memang benar-benar sudah kuat atau sudah besar ya. Ini doyong lagi nih. Habis kan, nggak kuat lagi. Nah, seperti ini. Nah, ya tadi saya bilang bagaimana cara perawatannya itu seperti ini teman-teman. Kita babat tipis-tipis, jangan sampai tanah ya. Ini sampai tanah karena ada mulsa, jadi akar yang di bagian atasnya itu nggak keganggu. Babat aja tipis-tipis, nggak usah sampai tanah, itu malah resiko. Ini padahal bunganya itu panjang banget ini. Ini bukan jantan loh. Tak tarik dulu, ini udah enggak. Tuh, bunganya jos banget ini. Ini model yang sisa buahnya tuh, itu yang paling pendek. Nah seperti ini sifat dari kemukus. Habis dipanen tunas bunga lagi, habis dipanen tunas bunga lagi, udah seneng. Nah ini yang sempat mati enggak hidup enggak, akhirnya tumbuh normal. Ini bawahnya jantan nih, ada sambungannya nih. Bawahnya jantan, atasnya betina. Sudah positif jadinya ya betina. Akhirnya tumbuh normal dan berkembang sebagaimana normalnya, malah lebih bagus ya, lebih cepat untuk sambung ya. Bawahnya
jantan, atasnya betina. Udah, itu paling aman, paling bagus. Nah, ini penanaman baru-baru semua. Terus di sini ada lagi. Tuh masih ada. Dan ini yang kemarin di video. Ini kurang maksimal, sinar mataharinya kurang maksimal. Nah, di sana ada satu lagi. Nah, intinya seperti itu teman-teman. Jadi menanam di tajar yang memang benar-benar kuat. Nah, ini yang sempat mati, kemudian tunas lagi, itu jadinya seperti itu. Tapi asal masih hidup, tenang, masih bisa tumbuh secara maksimal lagi. Ini memang sekarang sedang musim tunas sekaligus berbunga. Ini sudah mulai habis, saya tarik ke pohon alpukat. Tuh, sudah mulai naik. Sudah ada yang mulai nempel nih. Nempel di pohon alpukatnya itu sudah ada atasnya tuh. Jadi peralihan tajar. Nah, ini yang kalah itu seperti ini. Nah, ini seperti ini. Jadinya sulur gantung bila mau dicangkok ya di sini posisinya, di akar yang masih aktif-aktif. Nah, cukup sekian video dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semua subscriberku. Selamat siang, selamat beraktivitas.